Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Naini Mahesti, NPM 23144600218 dari kelas A623 Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi, hari ini kita mau ngapain ya teman-teman? Hari ini kita bakal bikin sebuah kerajinan yang berbahan dasar sedotan plastik. Kira-kira apa ya? Kerajinannya itu bentuknya kayak tabung, bisa nyala, dan ada bunganya. Ya, betul banget. Kita bakal bikin sebuah vas bunga, tapi bisa digunakan juga sebagai lampu tidur, teman-teman. Yang dimana bahan dasar dari kerajinan itu adalah sedotan plastik. Kira-kira apa ya tujuan kita menggunakan sedotan plastik itu? Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi dan juga menggunakan kembali sampah yang ada di sekitar kita. Aku yakin kok teman-teman tuh pasti tahu di sekitar kita tuh banyak banget sampah yang berserakan. Nah, maka dari itu di sini aku pengen belajar bareng sama teman-teman buat bisa mengolah sampahnya menjadi barang yang lebih berguna, bermanfaat, dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Untuk kerajinan ini aku kasih nama Strava. Kenapa Strava? Karena Strava itu adalah singkatan dari straw vas, yang artinya adalah vas sedotan. Strava ini sendiri bisa dilakukan atau ditujukan kepada siswa sekolah dasar kelas 4 dan juga 5. Tentunya siswa-siswa kelas 6 juga bisa belajar loh buat bikin Strava ini. Jadi daripada lama-lama, mendingan kita harus cari tahu dulu yuk apa aja alat dan bahan yang harus digunakan. Let's go! Oke, kita masuk ke bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Nah, lanjut ke alatnya, itu kita bakal menggunakan. Kalau misalnya teman-teman masih di bawah umur, tolong didampingi dengan orang dewasa ya teman-teman, karena penggunaan alat-alat ini sangat berbahaya jika tidak didampingi. Selanjutnya, mari kita bikin si Strava. Let's go. Sekarang saatnya kita membuat Strava. Jadi di sini kita punya kertas bekas tadi dengan melipatkan sisi kiri dan juga sisi kanan secara lurus seperti ini ya. Nah, setelah sudah dilipat, mari kita potong dengan menggunakan cutter. Ingat ya, ini harus didampingi oleh orang dewasa. Oke. Setelah mendapatkan seperti ini, kita bisa menggulungnya dari ujung sini, ujung kiri ke ujung kanan atas. Setelah jadi seperti ini, kita bisa mengelem kertas yang ujung ini dengan menggunakan glue stick. Dilem. Setelah sudah seperti ini, kita bisa menggulungnya kembali dari atas, dari bawah ke atas seperti ini. Untuk ujung sini, kertas yang ini kita bisa menempelkan dengan double tip yang sudah digunting sekecil, tidak sekecil itu sih, maksudnya digunting ya, pokoknya kita menempelkannya dengan menggunakan double tip. Dah, maka terbentuklah bulatan-bulatan seperti ini. Teman-teman bisa bikin bulatan kayak gini dalam jumlah yang cukup banyak ya. Lalu yang kedua, kita akan membuat bunganya. Nah, tapi kita bisa bikin bunga itu dengan cara membuat perkelopaknya. Seperti apa? Caranya, kita ambil penggaris dan kita ukur dari 0 sampai 5. Berarti seperti ini ya. Ini dari 0 sampai ke 5 cm. Jadi totalnya ada 6 cm. Lalu dipotong. Ya, ini untuk ukuran 6 cm atau 5 cm dari 0 cm.
Ini teman-teman bisa potong. Ini teman-teman bisa potong sebanyak-banyaknya juga, dan warnanya menyesuaikan ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah calon-calon kelopak bunganya ya teman-teman. Lalu untuk menggunting, dalam membuat kelopak bunganya, kita bisa mengguntingnya seperti ini. Sebentar. Nih seperti ini, lalu kita gunting dari ujung sini membentuk setengah lingkaran ke atas sini. Nah, jadilah seperti ini. Lalu di belakangnya ini kita menggunakan ujung gunting dan ditekan agar menciptakan ruas-ruas untuk daunnya dan juga membuat daunnya itu melengkung ke belakang. Terus ditekan, terus agak ditarik-tarik gitu. Nah, jadinya seperti ini. Kita bikin 5. Satu bunga terdapat 5 kelopak. Nah, di sini kita akan menyatukan semua kelopak-kelopak ini menjadi beberapa bunga dengan cara kita mulai menggunakan glue gun atau lem tembak ini. Ambil satu dulu. Hati-hati ya teman-teman. Terus dilem di bagian sininya. Lemnya dikit aja ya, jangan terlalu banyak-banyak. Terus disatukan. Nah, ingat, satu bunga terdapat 5 kelopak. Nah, jika sudah 5 kelopak seperti ini, teman-teman tetap bisa menaruh lemnya di sini, lalu ditempelkan seperti ini. Maka jadi bunga seperti ini. Buat sebanyak-banyak mungkin ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil sedotan yang berwarna hijau sebagai tangkainya, lalu dimasukkan ke dalam bunganya seperti ini. Untuk lebih make sure lagi biar dia nggak kebuka-buka, teman-teman bisa bantu tetap taruh si lem tembaknya ini ke bagian ujung sini, kira-kira aja, dan didorong. Oke. Dengan seperti ini bunganya akan apa namanya, bunganya nggak copot gitu, nggak gampang copot. Jadi teman-teman bisa bikin beberapa tangkai ya. Nah, selanjutnya kita akan merangkai ke dalam bentuk toples ini. Jadi pertama kita akan menggunakan si bagian tutupnya terlebih dahulu. Untuk kertas yang sudah digulung-gulung tadi, teman-teman bisa mulai mengelemkannya di seperti ini. Sebenarnya untuk di bagian ini bisa disesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Mau dimulai dengan sedotan yang warna hitam, atau mungkin mau mulai dipenuhi dengan gulungan kertas atau koran seperti ini. Itu tergantung dengan keinginan dan juga kreativitasan teman-teman. Tapi sebagai contoh, di sini saya coba mulai tempelin si gulungan-gulungan kertasnya ke bagian tutupnya. Jadi nanti untuk alas si vas bunganya ini sendiri itu menggunakan si tutup toples ini teman-teman. Nah, sebagai referensi desain vas bunganya, ini ada yang seperti ini. Teman-teman bisa memulainya dengan selang-seling kertas sedotan, atau mungkin mau dicampur dengan sedotan yang berwarna-warni, itu bebas. Lalu untuk yang kedua, desain yang kedua tuh ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, ini dimulai benar-benar dari bawah tuh sedotan yang berwarna hitam, lalu atasnya dipakein si gulungan-gulungan kertas yang tadi. Balik lagi ya teman-teman, ini menyesuaikan dengan kekreativitasan dan kesukaan dari teman-teman sendiri terkait desainnya. Selanjutnya kita sekarang memasukkan atau menempelkan si lampu kawat ini ya teman-teman. Jadi ini kan dia bentukannya kawat dan bisa dibuka. Teman-teman itu harus mengelilingi si vas bunga ini tapi dari dalam. Jadi si lampu ini benar-benar ditempelnya di dalam dengan mengelilingi dan menggunakan lakban ini.
seperti contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di bagian sedotan itu terdapat seutas kawat gitu. Ini adalah lampu teman-teman. Nih, ini adalah lampu. Jika dinyalakan maka akan jadi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi memang benar-benar si lampunya itu berada di dalam vas bunganya seperti itu. Dan menempelkannya harus menggunakan lakban ya, karena kalau misalnya menggunakan double tip ditakutkan gampang copot. Nah, jadi contoh strafanya seperti ini teman-teman. Jadi dia kalau dinyalain dia seperti ini. Tuh, nyala. Dan juga berkelap-kelip. Semoga video hari ini bisa memberikan informasi yang banyak dan juga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Semoga dengan cara ini juga kita bisa meminimalisir sampah yang ada di lingkungan sekitar kita ya teman-teman. Sekian dari aku, Naini Mahesi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.